Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen penguji untuk uji kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Vino Franoto dengan NIM 2400 1039 2509 77147. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dan saat ini saya mengajar di sekolah SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru, dan saat lagi saya akan mengambil video uji kinerja untuk materi sel di kelas 8 kepada Bapak dan Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik anak-anak Ustadz semuanya, bismillah, kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Terlebih dahulu silakan untuk ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Istaidu Ajibussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak Ustadz, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Baik anak Ustadz, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, agar di dalam prosesnya kita mendapat ridho dari Allah, kemudian kita diberi kemudahan, Ustadz persilahkan kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita lafazkan doanya ya anak Ustadz ya, dengan santai, tidak usah dengan suara yang terlalu keras. Silakan untuk ketua dipimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya sebelum Ustadz masuk ke pembelajaran, Ustadz mohon kesediaannya kita terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan suara yang tidak terlalu keras anak Ustadz ya, tapi tetap hikmat. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih anak Ustadz atas partisipasinya. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan perhatikan Ustadznya ya. Jangan ada yang mengantuk, jangan ada yang mengobrol walaupun sekarang sudah siang. Ustadz harap kalian tetap semangat ya. Ingat, ini kalian sudah masuk kelas 8, jadi Ustadz mau motivasinya, semangatnya lebih hebat lagi daripada di kelas 7 kemarin. Ya, karena kalian sekarang sudah punya adik kelas. Ustadz mohon silakan kasihkan contoh yang baik. Kalau tidak bisa memberikan contoh yang baik, jangan memberi contoh yang buruk. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada pada siang hari ini ya. Nah, Ustaz akan memulai pembelajaran dengan satu frasa atau dengan satu ungkapan yang cukup terkenal di kalangan para ilmuwan ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Apa Ustaz frasanya? Frasanya adalah omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo. Apa kira-kira artinya, Ustaz? Hah? Pernah dengar? Nggak pernah dengar. Oh, wajar. Ini adalah perkataan yang sering diungkapkan oleh para ilmuwan terdahulu. Salah satunya adalah ada Carolus Linnaeus dan Louis Pasteur. Mengapa dia mengungkapkan ini? Ya, Louis Pasteur dan kawan-kawan mengungkapkan frasa ini untuk membantah teori abiogenesis. Nah, abiogenesis itu apa, Ustadz? Ada yang tahu? Adalah menjelaskan bahwa makhluk hidup itu berasal dari sesuatu yang tidak ada. Nah, itu adalah sangat tidak logis menurut Carolus Linnaeus dan teman-teman. Makanya ada frasa ini yang diartikan sebagai omne vivum ex ovo. Kehidupan itu berasal dari telur dan telur itu berasal dari kehidupan. Nah, jadi sesuatu makhluk hidup atau sesuatu yang ada itu pasti ada karena sesuatu yang sudah ada. Tidak mungkin tadi teori abiogenesis menjelaskan sesuatu yang ada berasal dari sesuatu yang tidak ada, itu tidak masuk akal. Makanya ada istilah ini. Nah, oleh sebab itu kita hari ini akan membahas tentang apa judulnya? Tentang pengenalan sel. Berarti sel itu apa? Bagian dari kehidupan atau daripada makhluk hidup. Nah, gimana nanti keterkaitannya antara sel dan kehidupan? Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita ya, Nah Ustadz. Nah, jadi pembelajaran kali ini ada 3 tujuan yang harus bisa dicapai oleh anak-anak semua ya. Yang pertama apa? Ya, Ustaz rangkumnya ada 3 tujuan pembelajaran kita. Pertama, mendeskripsikan, menyederhanakan, dan mengidentifikasi. Apa Ustadz yang dideskripsikan? Yang dideskripsikan adalah nanti pengertian sel dan bagian-bagiannya. Nah, kalian kan selama ini bertanya-tanya, sel itu seperti apa? Kemudian nanti bagian-bagiannya itu seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Dan yang kedua adalah menyederhanakan. Apa yang disederhanakan selama ini? Nah, coba kalian lihat gambar yang sudah Ustadz suruh bawa atau bahan ajar yang ada di buku. Coba lihat gambar sel ya. Gambar sel itu seperti apa? Kalian sudah bawa ya. Nanti ini Ustadz akan bagikan LKPD juga setelah Ustadz menjelaskan tujuan pembelajaran. Coba kalau dilihat, lihatnya kira-kira rumit nggak sel itu? Ya, gambarnya rumit nggak? Coba dilihat ya, bagian-bagian selnya. Nah, di buku ada, kemudian di bahan yang sudah kalian bawa seperti ini ada. Nah, ini anak Ustadz, ini sangat rumit kalau menurut Ustadz. Kalian pasti pusing, ini apa kok banyak sekali bagian-bagiannya. Nah, oleh sebab itu salah satu tujuan pembelajaran kita adalah untuk menyederhanakan pemahaman kalian tentang struktur dan bagian-bagian sel.
Dengan apa menyederhanakannya? Ada yang tahu? Dengan apa menyederhanakan pemahaman yang sulit itu? Ada yang tahu? Coba kemarin Ustadz sudah menyuruh kalian bawa apa? Ayo dijawab. Kalau ada yang bisa jawab, angkat tangannya, nggak usah malu-malu. Angkat tangannya. Dengan apa menyederhanakannya? Ya, gambar sel yang begitu rumit dengan banyak bagian akan kita buat lebih mudah. Dengan apa? Ayo, Amrul mana nih suaranya nih? Dengan apa, Bro? Gambar. Dengan gambar. Yang lain? Dengan apa? Dengan telur. Iya, betul sekali. Dengan telur. Ustadz kemarin sudah boleh pinjam telurnya ya. Nah, kita nanti akan mempelajari sel lebih mendalam dengan media telur. Kenal ini kan? Ya, telur. Siapa yang nggak kenal telur ya? Hampir setiap hari kita mengkonsumsi ini. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan ya. Jadi nanti dengan ini kita akan menyederhanakan apa itu sel ya. Nah, karena menurut Ustadz, sel dan telur itu kaitannya sangat erat. Sel itu merupakan bentuk yang kompleks dan telur ini adalah miniatur atau bentuk bagian dari sel yang lebih sederhana. Jadi nanti kita akan mudah mengamatinya ya. Tujuan yang ketiga itu adalah mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi Ustadz? Struktur dan fungsi yang terdapat pada sel. Kalian bisa lihat di gambar itu kan banyak ya bagian-bagian atau organel-organel sel. Nah, itu punya tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, itu nanti kita akan bahas. Nah, baik anak Ustadz. Nah, untuk mempermudah proses pemahaman kalian tentang sel, ya, kemudian kita nanti akan membuktikan benar nggak sih telur itu merupakan bagian sederhana daripada sel. Nah, kita setelah ini akan melakukan pengamatan langsung anak Ustadz. Ya, jadi nanti dengarkan instruksi Ustadz yang selanjutnya. Sekarang Ustadz akan membagikan LKPD ya. LKPD ini adalah langkah-langkah ya yang nanti kalian kerjakan ya, semacam petunjuk kerja agar kita dalam mengamati sel itu lebih mudah. Ini tolong nanti difahami ya, kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Ini Ustadz kasih satu kelompok, boleh dua ya. Oh, ini punya Ustadz ya. Nih, silakan yang sudah dapat boleh dibaca, dilihat ya gambarnya. Dengan LKPD ini kita akan mempelajari sel itu ternyata mudah dan simpel, tidak serumit yang ada di pikiran kalian ya. Silakan anak Ustadz, jangan sungkan-sungkan untuk menjawab ketika Ustadz tanya ya, jangan malu. Ingat kalian sudah kelas 8, lebih berani, lebih aktif lagi ya di dalam belajar, jangan hanya diam ya. Silakan. Oke ya, sudah dapat semua anak Ustadz? Ada yang belum dapat kelompoknya? Ada yang belum dapat kelompoknya? Oh, belum. Nah, kamu jangan diam aja anak Ustadz ya. Kita relax tapi tetap fokus dan serius. Oke, udah dapat semua ya. Nah, langkah pertama dengarkan Ustadz ya. Dengarkan Ustadz. Nah, dan nanti ketika mencari jawaban juga kalian bisa menggunakan alat bantu atau teknologi yang sudah kalian bawa berupa laptop. Laptop itu perangkat sengaja Ustadz sediakan, Ustadz sampaikan ke kalian untuk disediakan untuk membantu nanti menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Ustadz berikan. Jadi nanti silakan ingat, laptop digunakan hanya untuk mengerjakan LKPD ya Ustadz, jangan untuk yang lain-lain. Paham Tum? Oke. Baik, dengarkan penjelasan Ustadz ya tentang LKPD. Nah, perhatikan ya di LKPD masing-masing. Di situ sudah ada tujuan, bisa kalian baca. Tujuannya itu untuk menganalisa bagian-bagian struktur telur dan mengaitkannya dengan struktur sel hewan atau tumbuhan. Apakah memiliki
kemiripan secara struktur dan fungsi. Nah, jadi silakan nanti langkah pertama amati dulu anak Ustadz, gambar sel itu seperti apa, gambar telur itu seperti apa. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah memberikan pemahaman yang bermakna dengan melakukan pengamatan langsung bahwa telur merupakan miniatur dari sel. Nah, inilah yang akan kita buktikan nanti ya. Semoga dengan melakukan pengamatan langsung terhadap telur, kalian mendapat pemahaman yang lebih mendalam dan lebih bermakna lagi. Baik, langsung ya. Lihat langkah-langkah kerja. Coba lihat langkah-langkah kerjanya. Ya, dibaca dulu ya langkah-langkah kerja. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, tadi pertama sudah amati gambar secara seksama ya, gambar sel dan telur. Kemudian sudah anak Ustadz dibaca langkah-langkahnya. Yang nomor 1 sudah paham ya. Gambarnya kan ada 2 tuh anak Ustadz ya. Ada gambar sel dan ada gambar telur. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Ya, langkah-langkah yang kedua. Nah, sekarang siapkan telurnya ya. Diamati dulu bagian luarnya anak Ustadz, gimana bentuk telur. Nah, bagaimana struktur kulitnya. Silakan dibuka dulu telurnya ya. Nah, siapkan pinsetnya. Nanti kalau Ustadz bilang dipecah, silakan dipecah, dikeluarkan isinya, ditaruh di tempat yang sudah ada. Usahakan pelan-pelan mecahnya dan meletakkannya agar kita nanti mudah mengamati bagian-bagiannya. Silakan ya. Dipecah telurnya pelan-pelan, masukkan ke tempat yang sudah disediakan. Ayo, sesuai dengan langkah kerja yang nomor 2. Pelan-pelan mecahnya anak Ustaz ya. Pelan-pelan diamati. Sediakan wadahnya. Ayo, segera dipecah. Nah, kalian selama ini makan telur tapi belum tentu tahu ya bagian-bagian telur itu apa-apa aja sih. Ayo dipecah. Jangan ragu-ragu anak Ustaz, tapi hati-hati. Hati-hati. Ah? Boleh 1, boleh 2. Nggak apa-apa 1 dulu. Ada wadahnya kan? Nah. Ayo langsung dipecah anak Ustaz. Sudah? Kalau bisa jangan hancur ya. Jangan hancur. Nah, ini hancur nih. Aduh. Kalau bisa masih utuh bulat, ya jangan hancur seperti ini, susah nanti ngamatinya. Makanya pelan-pelan meletakkannya. Pelan-pelan meletakkannya. Jangan sampai hancur. Ini gagal nih, jadi telur ceplok nih jadinya nih kalau kayak gini ya. Telur ora-ari. Oke, ini juga hancur ya. Ulang, yang pelan, yang bulat utuh. Nah, ini bagus nih ya. Bulat utuh. Nah, seperti ini bagus. Ini juga masih bulat utuh. Oke, bagus. Yang kelompok sini mana nih? Ya. Kelompok ini. Oke, ini juga bagus ya. Nah, ini diganti ya, Nak Ustaz. Kalau susah cukup 1 bisa ya, yang penting jelas bisa diamati. Ini juga bagus. Udah, sudah dipecah semua telurnya. Ah, ini belum nih, cepat. Dipecah telurnya Nak Ustaz. Kulitnya jangan dibuang ya, kulitnya jangan dibuang, itu kita mau amati juga. Kulitnya jangan dibuang Anak Ustaz. Boleh 2. Ini hancur nih, nggak bisa nih Anak Ustaz. Kan Ustaz bilang yang rapi. Ada tempat lagi enggak? Keluarkan. Yang rapi ini hancur juga ya. Yang rapi, yang bagus. Yang bulat ya. Karena kita mau amati. Karena kita mau amatin. Nah, ini udah dapat ya. Ini. Aduh, kacau balau nih ya. Mau buat omelet nih kayaknya. Ayo cepat. Nah, ini udah dapat. Jangan berserak-serak Anak Ustaz ya. Kalau tumpah dilap, amis soalnya ya. Hati-hati. Ustaz kan bilang tadi hati-hati. Bro, begini bro. Hancur. Ya,
Hancur dikit. Nah, ini ya, tapi enggak apa-apa lah. Yang penting dah hancur kali. Udah, nanti aja Nak Ustaz. Biar nanti aja ya. Sudah ya? Udah ada yang bagus? Ini bagus ya. Nah. Oke. Ini belum? Sabar. Nah, gunakan pinset untuk membuka kulitnya pelan-pelan ya. Bagus. Ini bagus juga. Nah, ini mantap. Oke. Cepat ya, Ustadz tunggu nih. Teman-teman kalian sudah. Ini sudah, tinggal kelompok ini nih. Kelompok 1 belum nih ya. Ayo kelompok 1. Oke, next. Wah, perfecto. Oke, sudah. Perhatikan instruksi Ustadz, lihat LKPD-nya. Yang nomor 2, silakan dibaca. Baca dulu. Lihat dulu LKPD-nya. Nah, setelah dipecah, apa perintah selanjutnya? Nah, amati bagian luar dan dalam telur. Cocokkan dengan gambar yang ada di sebelahnya ya. Dicocokkan, dilihat bagian-bagiannya. Apa saja yang kamu temukan? Ya, kemudian yang kamu temukan yang sesuai dengan gambar telur, kamu tulis ya. Di buku boleh, di sebelahnya sini boleh. Apa aja yang kamu temukan, sudah sesuai belum dengan gambar telur yang ada di LKPD? Lihat bagian-bagiannya ya. Amru, bagian-bagian telur ada apa aja Ustadz tanya? Calaza. Ya, dengarkan Ustadz. Bagian-bagian telur silakan dilihat. Ada kalaza, kemudian ada apa Amru? Tin albumen. Ya, tin albumen itu adalah putih telur yang encer, berarti nanti ada putih telur yang agak kental. Nah, itu nanti diperhatikan, itu namanya thick albumen. Ada yolk. Yolk itu apa Amru bahasa Inggris? Kuning telur. Ya, ada kuning telur. Ada membran vitalin. Nah, membran vitalin ini membran tipis yang terdapat di kuning telur. Ada germinal disc. Nah, ini coba lihat yang mana germinal disc. Itu adalah cikal bakal embrio. Itu nanti kamu lihat. Ada nggak kamu temukan? Ada kutikula. Lapisan kulit sel. Makanya di kulit yang tipis nih yang ini. Yang kamu pegang ini namanya kutikula ya. Kemudian ada Excel. Excel itu adalah kulit. Nah, kulit. Dan satu lagi terakhir air sel. Itu biasanya di sini. Di ujung lihat dia ada selaput cekung. Coba dilihat silakan. Bagian-bagian yang sudah Ustadz sebutkan, cocokkan dengan telur yang sudah kamu pecah. Tuliskan apa aja yang kamu temukan, lengkap enggak sesuai gambar. Kerjakan sekarang ya. Silakan diamatin. Amati gambarnya, amatin yang ada di telur ini. Nah, baru kamu tulis nanti. Cocok nggak yang ada di sini? Ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Masing-masing mencari ya jawaban sesuai dengan bagian-bagian yang ada di telur. Ayo anak Ustadz. Kalau ada langsung di checklist bisa ya. Kalau ada langsung di checklist boleh. Di gambarnya sini di checklist. Boleh di checklist, boleh ditulis ya. Ayo kelompok 6 silakan, ayo semangat kelompok 6 dicari, dicocokkan kalau sesuai di checklist ya. Temannya juga bantu mengamatin, kalian kerjasama ya. Nah, ini diamati kan bagian-bagian mana yang kalian temukan. Boleh langsung di checklist kalau udah ketemu, biar nggak lama ya. Langsung di checklist.
Yang udah bilang lucu gitu. Nah, ketemu kan? Nah, itu air sel ya. Checklist. Ayo cepat. Siapa yang selesai duluan, ayo. Kita berpacu. Kalaza itu gimana ya? Kalaza, lihat gambarnya Amru. Kalaza berarti yang ini ya. Kira-kira ada nggak? Ah, di merek kan gini dong. Mana coba? Nah, betul. Itu dia kalau yang namanya kalaza ini ya. Sudah kan? Apalagi yang belum jumpa? Semua dapat ya? Sudah semua. Perhatikan, dengarkan Ustadz. Ternyata kelompok 2 berhasil ya menemukan bagian-bagian telur lengkap. Ada yang sudah selesai seperti kelompok 2? Oh, kelompok pertama tidak mau kalah ya. Yang lain masih berusaha. Ayo, Ustaz kasih waktu 3 menit. 3 menit untuk menemukan, karena kita akan lanjut lagi ya Ustaz. Oh, kalaza yang mana? Coba dimerengkan. Nah, ada nggak kamu lihat? Oh, dia terpisah. Ini ya, yang di sini nih. Ini karena kamu nggak hati-hati tadi nih, makanya dia tanggal kalazanya. Dan ini ya. Oh ya. Ya. Air sel, mana kulitnya? Nah, ini dia langsung ini ya. Nih. Ini air sel ya. Kan cekungan di sini. Rongga udara artinya. Germinal itu ada bintik kecil dia biasanya. Oh, ini kalazanya jelas ya. Ini kalazanya jelas. Kayak nawan gitu kan? Nah, dia bintik kecil. Mana? Coba Ustadz mau lihat. Ada yang nemu germinalnya? Yang nemu germinal dis mana? Ada di bawah. Oh ya betul, bintik di bawah ya. Berarti udah jumpa semua. Gimana, anak Ustadz? Kala ini ya karena berantakan ya. Ini kalaza, anak Ustadz ya. Ini, tapi ini bukan kalaza. Ini adalah bagian yang tik albumen. Albumen yang kental, putih telur yang kental ada 2 ya, yang cair. Nah, ini yang kental. Kalau kalaza enggak seperti ini. Kalaza kayak mana? Kalaza dia tipis anak Ustadz, enggak tebal seperti itu di ujung sini. Mana yang ada kalazanya tadi? Yang jelas kalazanya, bentar. Coba Ustadz, dapat kalazanya? Oh, ini ya Ustadz, yang namanya kalaza nih ya. Jelas. Nih, di ujung nih, yang seperti benang. Nah, ini kalaza. Ya, nih seperti tali. Kayak tali. Ini apa? Apa? Germinal. Itu yang ini. Iya, betul, yang bintik merah kecil ya, calon embrio itu. Oke, udah dapat semua? Oke, baik, lanjutkan. Lihat instruksi selanjutnya. Setelah ditemukan gimana? Ya, sudah dituliskan bagian-bagian apa saja kan? Nah, yang ketiga ya. Yang nomor 3, lihat instruksi ketiganya ya. Instruksi nomor 3-nya, amati bagian-bagian telur ayam. Coba dibaca nah Ustadz ya. Ustadz teriak-teriak habis suaranya ya. Amati bagian-bagian telur ayam dan buktikanlah apakah benar telur merupakan miniatur dari sel jika melihat struktur sel pada gambar dan struktur bagian-bagian yang kamu amati. Nah, kira-kira benar enggak? Kan kalian sudah ngamati nih. Gambar telur sudah kamu amati, gambar sel sudah kamu amati, bagian-bagian telur juga sudah diamati secara langsung. Nah, kira-kira betul nggak telur itu bagian dari sel? Silahkan disimpulkan ya, boleh googling, boleh berdiskusi, boleh buka buku ya. Simpulkan gimana, benar nggak telur itu merupakan miniatur dari sel?
Nah, ini kita buktikan sekarang. Setelah melihat, boleh kamu mengecek lagi bagian-bagian dari sel itu apa aja, ya. Nah, untuk mempermudah anak Ustadz, dengarkan, untuk mempermudah kalian menganalisa, silahkan cari fungsi daripada masing-masing bagian-bagian dari telur, kemudian kalian bandingkan dengan fungsi bagian-bagian dari sel. Nah, nanti kamu akan menemukan jawabannya. Coba silakan. Ya, laptopnya di standby-kan. Oke, langsung dikerjakan ya. Waktu kita tidak banyak. Nanti begitu selesai langsung Ustaz ambil. Ah? Iya, boleh. Iya. Atau di sebaliknya boleh juga ya. Silakan didiskusikan, jangan lama-lama ya anak Ustadz, jangan lama-lama. Karena masih ada pertanyaan nomor 4 juga ya. Silakan kalau mau langsung dicari juga boleh. Nomor 4 tuh, jelaskan fungsi ya beberapa bagian daripada sel. Nah, itu silakan dibagi tugasnya. Itu juga bisa membantu untuk mencari jawaban di nomor 3. Ayo langsung dikerjakan. Silakan didiskusikan. Tahu ya maksudnya ya? Tahu maksudnya kan? Ah, ya udah, kalau maksudnya sudah jelas langsung dicari. Boleh. Jadi misalnya dicatat guna kalaza itu apa? Bagian kalaza itu apa? Ya, fungsinya. Kemudian tadi kan dikaitkan. Kan kita mau mencari nih keterkaitan, benar nggak? Telur ini merupakan miniatur dari sel. Nah, kalau dilihat bagian-bagiannya, oh. Nah, untuk kamu biar lebih mudah mencari keterkaitan itu, carilah fungsinya. Apa fungsi kalaza, kemudian dicari juga misalnya apa fungsi dinding sel, apa fungsi nukleus, apa fungsi ini cangkang. Nanti kamu akan dapat suatu benang merah. Kamu bisa menyimpulkan apakah benar telur itu merupakan miniatur daripada sel, ya. Ayo anak Ustadz, kita dilatih untuk berpikir kritis, ya. Analitis juga perlu, sesuai dengan kecakapan abad 21, ya. Berpikir kritis. Boleh di sini, boleh, atau di bukumu boleh. Ya, di buku boleh jawabannya. Langsung ya, nomor 4 juga nanti langsung dicari. Selesai nomor 3, nomor 4 langsung dikerjakan juga anak Ustadz. Kalian sudah dibekali teknologi ya, tinggal gunakan dengan baik ya untuk memudahkan menyelesaikan masalah ya. Dicatat. Iya, dicatat. Cepat, kerjasama. Kalian ada satu kelompok 4 orang, semua bekerja ya. Silakan Ustadz kasih waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya untuk menyelesaikan. Kalau sudah ketemu anak Ustadz fungsi daripada bagian-bagian telur, nah fungsi dari bagian-bagian sel langsung disimpulkan.
Gimana? Ada nggak keterkaitan antara sel dengan telur? Ya, kita kan mau menguji. Benar nggak telur itu miniatur daripada sel? Nah, silahkan kalian simpulkan, cari dulu terlebih dahulu jawabannya ya. Ini ada keping lembaga tuh ada? Oh, Grenadis. Keping lembaga tuh. Iya. Putih. Gimana? Putih ini apa deh? Putih-putih yang mana? Putih albumen enggak? Ah, Ini ya, itu yang putih kental itu ada dua, ada Ini yang dalam kuningan. Ini kan? ini. Iya. Kalau ini kan? Putih albumen. Ini bisa jadi tik albumen ya. Kalau keping lembaga dia warnanya merah. Nah, ini yang tik albumen ya. Ini. Ini kalau merah pusing. Nah, iya, betul. Nah, dari situ kan dicatat, baru kamu simpulkan. Ah, benar nggak? Telur itu miniatur daripada sel. Ah, dilihat. Kulit telur pakai membran sel. Ah. Jadi, syarat kulit telur adalah Ya itu keterkaitannya, analoginya seperti itu. Betul. Ah, betul. Lanjutkan Amru. Mantap Amru ini ya. Logikanya jalan. Ayo dicatat. Kita sampai jarum panjang di angka 8 nanti ya. Sampai jarum panjang di angka 8. Tanya pertanyaan romantik lupa kenapa? penyimpanan informasi apa? Penyimpanan informasi ini genetik atau DNA. Tiga pertanyaan romantik tadi itu ya. Lupa tuh. Genetik atau DNA. Tempat penyimpanan bahan-bahan penting untuk metabolisme. Sintesis sampai bagian sel juga nih. Ini kan fungsi dari bagian-bagian bagian ini. Fungsi tadi yang ini udah mengatur metabolisme. Berarti kita cari kesamaan antara sel yang bagian telur sama Sel. sel. Ah, kemudian disimpulkan benar nggak? Telur ini merupakan miniatur dari sel. Kalau dilihat, karena ini sel ada bagian-bagiannya, telur ada bagian-bagian. Nah, fungsinya gimana? Kalau dia nanti mirip, oh ini kan mirip dengan fungsi yang terdapat di sel. Berarti kan kesimpulannya apa? Nah, kamu udah menemukan itu belum? Berarti cari satu-satu habis itu. Ya nggak salah satunya aja ya. Tinggal dilihat kan bagian misalnya membran sel. Oh, membran sel ini kira-kira mirip dengan yang mana? Ah, ini Excel nih. Kulit sel. Nah, kulit telur. Nah, kira-kira mirip dengan yang mana? Dari satu atau dua kemiripan itu kan kita sudah bisa menyimpulkan. Nah, itu dia ya. Sudah, nah Ustaz? Ya, silakan ya. Sedang menyalin. Amru sudah?
Bagian tulisan. Silakan. Lanjutkan ya. nutrisi dan Udah, nih, udah dicatat jawabannya. Silakan dicatat kalau udah ketemu ya. Kita enggak banyak lagi, tinggal 10 menit. Silakan. Yang nomor 4 juga ya, langsung dicari jawabannya. Mengatur sintesis. Selesai ya, Ustadz? Udah, yang nomor 3. Gimana kesimpulannya? nomor 3 kalian udah? Nomor 3. Nomor 4 juga. Oh, nomor 4. Kami nomor 4 lagi udah. Nomor 3 sudah? Kesimpulannya gimana? Benar nggak? Benar. Benar. Nomor 4 ada. Cuman ada beberapa Cuman ada yang enggak ada di telur. Ada beberapa sel-sel yang tidak. Kalau di struktur sel hewan atau di tumbuhan itu ada kan, Sat? Tapi di telur itu dia Ya, tapi secara umum sesuai kan? Mirip kan? Oke ya. Oke, berarti udah selesai nih. Nomor 4 lagi. masih belum selesai. Oke. Gimana anak Ustadz? Sudah ketemu kesimpulannya? Apakah benar miniatur dari sel itu adalah telur? Ya, sesuai dengan yang kalian cari? Gimana Ziggy? Sesuai ya? Kesimpulannya gimana? Benar kan? Oke. Udah selesai, nomor 4 udah? Udah selesai semua berarti? Atau ada yang kurang? Oke, silakan dilengkapin yang masih kurang. itu yang di website Ah? masuk kamera. Ayo diselesaikan Amru ya. Nanti setelah ini dengarkan, kalau udah selesai Ustaz ada satu pertanyaan agar kalian lebih paham ya, pertanyaan yang membuat kalian mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna. Tapi ini diselesaikan dulu ya. Sekarang Excel ya. Sekarang Excel. Tadi udah Excel. Tadi itu Excel. Udah Excel. Tadi Excel. Oke, udah sekarang Excel. Iya, apa nih? Udah. Apa? Membersihkan personel dan barang di pertambangan. Personel dan barang dari kontaminan. Udah. Udah benar. Melindungi dan
Tidak ada tempatnya sama bagian. Yang mana? Tidak balikan dia juga. Yang warna biru. Bagian ini juga muncul. Oke. Ya, tapi kan ini mirip ya. Berarti sama aja. Ya, boleh, tapi ini kan lebih detail nih. Ada dinding sel. Nah, ini aja yang dicari, dinding sel, membran, sel, sitoplasma, mitokondria, nukleus. Sudah? Sudah. Ya, kesimpulannya juga. Kesimpulannya itu penting, ya. Masuk sih. Dari yang telah kalian amati, ya, apa? Jadi gimana antara telur dan sel? Nah, keterkaitannya seperti apa? Benar nggak dia miniatur daripada sel? Nah, kan kalian sudah mengamati langsung, mencari fungsinya. Kamu pasti bisa menyimpulkan, ya. Ruang udara. Ruang udara. Aku bikin. Selesai ya, nah, Ustaz? Belum, Nan. Satu lagi, Nan. Ayo, dikit lagi. 5 menit lagi ya. Ustaz kasih waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi. Silakan langsung disimpulkan kalau sudah dapat. Nanti dibersihkan ya. Jangan. Nanti dibersihkan, jangan, Pak. Kalian udah selesai kan? Sudah. Yang jatuhan. Apa nih? Kesamaan. Bawa apa? Kesamaan struktur. Bawa sel dan telur. Ya ada yang. Ini dikumpul ya, nah, Ustadz. Jadi nanti begitu selesai di akhir, Ustadz ambil LKPD-nya dan Ustadz akan nilai. Semakin lengkap jawabannya, maka nilainya akan semakin tinggi. Jangan lupa tulis anggota kelompoknya, ya. Dinding satu membran, Sobat. Beda dong. Dinding dan membran beda ya. Apa bedanya? Nah, oke, mantap, sudah dicatat anggota kelompoknya sudah. Nah, oke, nanti di akhir di dua boleh, di sini boleh. Nanti dijadikan satu aja. Catat namanya ya. Kode nama kode bukan ini kanan lipid kode ada roy dan ini bikin juga atau karena coba terlibat dalam nanti ya, karena Ustadz perhatikan dulu ya, kalau udah selesai semua Ustadz ada 1 atau 2 pertanyaan bonus. Ini pertanyaan nanti yang akan membuat kamu semakin paham. Ternyata benar, telur dan sel itu sangat keterkaitan ya. Dengarkan dulu anak Ustadz. Tadi kan kita bahas, Ustadz menggunakan frase, dengarkan dulu ya yang sudah selesai. Tadi Ustadz menggunakan frase omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo. Segala sesuatu atau suatu kehidupan atau makhluk hidup itu berasal dari telur, dan telur berasal dari makhluk hidup. Nah, kamu tadi kan sudah menyimpulkan antara sel dan telur. Nah, itu gimana tadi? Nah, kesimpulannya, apakah memang miniatur dari sel itu telur? Nah, berdasarkan kesimpulan itu nanti Ustaz akan berikan 2
pertanyaan ya, atau satu Ustadz mau nanya ya. Kalau udah selesai nanti silakan dicari jawabannya. Lantas Ustadz, kira-kira di tubuh kita ini ada sel apa aja? Di tubuh kita ini ada sel apa aja kira-kira? Dan kalau masih ada yang bertanya-tanya, Ustaz, sel itu apa sih? Itu dia kan. Nanti udah nyari komponen-komponen sel, definisi sel juga harus tahu. Jadi sel itu apa? Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada sel apa aja di tubuh kita? Berdasarkan pengamatan tadi ya, silakan ya. Itu dua pertanyaan ya, pemantik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi ya. Tuh nanti istilah sel itu apa sih sebenarnya kalau berdasarkan yang kamu amati kan? Sel itu ya, Amru, sel itu apa, Amru? Unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Oke, dan kalau tadi Ustaz tanya, di tubuh kita kira-kira ada sel apa aja, Amru? Ada sel metabolisme. Sel metabolisme kurang tepat. Kira-kira sel apa aja yang ada di tubuh kita? Siapa yang bisa jawab? Ada sel apa saja di dalam tubuh kita? Siapa yang berani jawab? Tadi Amru mencoba menjawab tapi kurang tepat. Ada sel apa aja di tubuh kita? Coba dianalisa. Ada sel apa aja di tubuh kita? Ada ribosom. Nukleus. Ada ribosom, ada nukleus. Betul. Itu kan organel-organel sel. Nah, sekarang sel apa yang ada di dalam tubuh kita? Kalau organel itu kan bagian-bagian sel ya, ribosom, nukleus. Betul, ada sel darah. Ya, di tubuh kita salah satunya ada sel darah, Sel saraf. ada sel saraf. Nah, ini Bumi sudah mulai mendapatkan pemahaman yang lebih ini tentang sel. Terus ada sel apa lagi? Sel darah putih, betul. Sel darah ya, betul ya. Sel saraf apa lagi? Sel otot, betul, tadi jawab ya. Sel kulit. Nah, jadi kesimpulannya ternyata betul, sel itu adalah unit struktural penyusun makhluk hidup. Ya, masih ingat hierarki kehidupan? Kan dia dimulai dari mana? Hierarki kehidupan. Ayo, direfresh lagi. Bukan yang itu. Dia mulai dari atom membentuk molekul. Molekul nanti membentuk organel-organel sel membentuk sel, kemudian membentuk jaringan ya, membentuk organ, membentuk sistem organ dan membentuk organisme. Jadilah bumi, Amru. Nah, makanya tadi disebutkan betul ya, di tubuh kita ada sel darah, sel otot, sel kulit, sel kelamin. Kelamin itu juga ada yang namanya sel kelamin. Kalau kita nanti ada sel sperma dan sel ovum. Jadi dari situ Ustaz harap kalian akan lebih mengerti, oh ternyata benar sel itu adalah unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup melalui media sederhana ya. Gimana ya? Sudah paham sampai di sini? Sudah mulai dapat benang merahnya ya? Insya Allah. Apalagi kalian didukung dengan perangkat yang canggih. Kalau tidak dapat, ya kalian sudah dimudahkan ya. Oke, sudah selesai semua LKPD-nya? Sudah? Ya, oke, di akhir sesi nanti ambil ya, jangan lupa namanya ditulis, nama anggota kelompoknya. Nah, perhatikan anak Ustadz, kalau sudah selesai semua, kita masuk ke bagian akhir dari pembelajaran kita kan.
tadi sudah ya. Kalian sudah melakukan pengamatan, mengamati bagian-bagian sel, mencari langsung ya, apa yang terdapat dalam sebuah telur, bagian-bagiannya gimana, fungsinya gimana ya. Tadi juga sudah menjelaskan sel itu apa, kemudian kaitannya dengan makhluk hidup itu bagaimana. Nah, kalian juga sudah bisa menemukan dan menarik kesimpulan. Nah, sekarang nih Ustadz mau memberikan pertanyaan refleksi. Nanti yang jawab dapat hadiah dari Ustadz. Ustadz mohon masing-masing ketua kelompok dengarkan dan usahakan berani tampil ya. Pertanyaan refleksinya apa? Dengarkan Ustadz. Ya. Nah, siapa yang berani mengungkapkan bagaimana perasaannya, kemudian hal menarik apa yang dijumpai dalam pembelajaran kali ini? Nah, siapa yang berani angkat tangan? Nanti Ustadz kasih hadiah. Silakan. Ayo. Apa hal yang menarik dan apa yang kamu rasakan dari pembelajaran kita kali ini? Ayo silakan. Amru jangan malu-malu. Ayo Ozil. Ayo yang belum berpendapat silakan kasih pendapatnya ya. Ingat ya. Yang menjawab pasti ada nilai plus dari Ustadz. Ayo, apa hal yang menarik yang kalian temukan dari pembelajaran ini ya? Kemudian gimana perasaannya? Syaob, Dafa gimana Dafa? Apa yang menarik kira-kira? Bahwasanya di kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan miniatur sel. Oke, benar ya. Ternyata kita hidup dekat dengan miniatur sel telur. Siapa yang nggak kenal telur kan? Sangat familiar, sangat dekat dengan kita. Oke, mantap ya. Dafa, jawabannya. Ada lagi? Ayo, 2 lagi boleh, 3 juga boleh. Selain Dafa, gimana? Bisa juga gimana perasaannya setelah meneliti tentang telur kan selama ini nggak terpikir kan? Nah, kita bisa meneliti telur. Kita taunya telur hanya untuk diceplok, didadar, digoreng. Ayo siapa yang berani? Tadi kayaknya di sini ada yang angkat tangan. Mana tadi? Ayo jangan malu-malu. Apa yang kamu rasakan? Apa yang menarik dari materi kali ini? Sampaikan aja Ustaz. Udah kelas 8 tuh harus lebih berani lagi ya. Jangan malu-malu. Ayo. Apa? Ayo deh. Aska. Wih, ini gimana Aska? Dengarkan yang lain. Enggak boleh. Ayo Aska gimana? Karena senang karena bisa mengamati telur. Oh, dia merasa senang karena berhasil melakukan pengamatan terhadap telur. Jadi Ustadz harap nggak cuman Aska, nggak cuman Dafa ya yang merasa senang, merasa antusias. Ustadz harap semuanya bisa merasakan hal yang sama. Satu pertanyaan lagi deh ya. Apa ya pertanyaannya? Oh, ada yang udah angkat tangan nih kayaknya nih. Nah, siapa yang bisa atau yang berani menyimpulkan dari awal pembelajaran tadi ya, dari tujuan pembelajaran yang Ustadz jelaskan tadi ya, mulai dari mengidentifikasi, menyederhanakan, nah kemudian sampai pada tahapan praktek dan pengamatan. Nah, gimana kira-kira kesimpulannya gimana? Ya, materi tentang sel ini gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, secara umum dan menyimpulkan. Ayo. Tadi udah angkat tangan. Dalam dunia pendidikan atau ini sangat edukasi karena ini struktur sel itu rumit sebenarnya. Oh, struktur. Ya, lanjut. Karena belajar tentang telur jadi lebih mudah menyederhanakan dari struktur sel hewan dan tumbuhan serta bisa lebih
memahami tentang sel dan kawan-kawan sel kayak itulah. Oh, oke. Oh, ya. Si Faizan berpendapat kayak ternyata benar Ustadz. Sel itu terlihat rumit, ya. Bagian-bagiannya kompleks ya. Setiap sel itu ada mungkin lebih dari 10 bagian-bagian daripada sel. Tapi ya, karena kita mengamati dengan objek yang sangat sederhana yang kita kenal, dekat dengan kita, maka kita bisa lebih mudah mempelajarinya. Jadi jangan apa-apa, aduh Ustadz, ini kayaknya sulit. Jangan ngomong seperti itu dulu, karena pasti ada solusinya ya. Setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Kesimpulan yang bagus ya dari Faizan, dia menyatakan ternyata nggak serumit itu kok Ustadz belajar tentang sel. Itu ya. Ada yang berani lagi nggak? Ayo, kalau berani, siapa? Ya, yang mau menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini, boleh ya? Angkat tangan, Ustadz saya. Ayo Ustadz tunggu nih. Ada? Oke? Nah, sebelum Ustadz menyampaikan materi lanjutan ya, kita nanti materi lanjutan kita masih berkaitan dengan sel ya. Nah, kita akan menguji. Nah, ini dia titik yang menentukan. Menguji pemahaman kalian ya setelah belajar tentang sel. Nah, dapat nggak nih? Nanti kalau ada soal tentang sel bisa nggak nih jawab? Ya, kita habis ini ya, kita akan mengerjakan kuis di Canva, anak Ustadz ya. Jadi silakan standby kan laptopnya. Ya, di Canva, sorry, di Quizizz, sorry ya. Ustadz fokus ke Canva lupa Quizizz ya. Kita lihat nilai kelompok berapa nanti yang paling tinggi ya. Oke, kita langsung standby kan langsung laptopnya ke Quizizz ya, anak Ustadz. Ya, yang seperti Ustaz sudah sampaikan tadi ya. Coba siapa yang duluan connect aja nanti. Bentar. Sebentar anak Ustaz ya. Kelompoknya gimana kan? Jadi berlapan atau enggak? Oh, ini berenam aja jadinya nanti ya, karena jumlah maksimalnya 6. Nanti siapa yang duluan connect aja. Bentar ya Ustadz, itu kan dulu. Ini agak kurang. Nah, silakan langsung join di My Quiz. Ini masukkan kodenya. Nah, sudah berapa nih? Sudah 3 peserta. Ayo. Ustadz tunggu, ada lagi? Kurang 1 lagi ya, minimal 1 lagi. Nggak bisa? Yang bisa aja berarti, yang bisa aja. Oke, 5, 1 lagi. Kita lihat nilai siapa yang paling tinggi nanti ya. Kita lihat nilai siapa yang paling tinggi anak Ustadz. Sudah, oke, kita mulai ya. Operator siap, lihat laptop masing-masing. Anggota kelompok
mendiskusikan jawaban. Ingat, kalau di Canva ini, di kuis di sini, yang cepat poinnya lebih tinggi. Kita mulai. Lihat laptopnya. Oke, langsung dijawab. Langsung dijawab. Langsung dijawab. Langsung dijawab anak Ustadz. Ayo semangat. Ini nilainya siapa yang paling tinggi? Ada 10 pertanyaan, ya. Silakan bantu kawannya menjawab. Ayah. Ayo peringkat 1 masih Taidie. Siapa nih Taidie ya? Namanya unik. Ayo. Ayo cepat, semakin cepat semakin bagus. Ya, mantap. Ayo, ada 10 ya. Ada 10 pertanyaan. Ayo Amro, jangan lama-lama. Pakola kan? Pakola. Woi, ini yang peringkat 1 saling kejar mengejar ya. Namanya. Ayo anak Ustadz, ada yang sudah selesai belum? Ya kan udah dimulai. Udah apa ya. Nanti kalian kan berarti ikut kelompok ini ya. Sudah? Mereka sedang berjuang ya, sama ini satu kelompok nggak apa ya. Ayo. Bantu temannya ya, ini menentukan nih ya. Siapa kira-kira nilainya yang paling tinggi? Ada yang mencari jawaban, ada yang jadi operator ya. Waduh. Apa nih? Ayo. Cepat anak Ustadz, jangan lama-lama, waktu kita hampir habis. Sudah selesai? Berapa skornya? Berapa? 1000. Oke, kamu siapa namanya? Hari. Waislo. Wah. Oke, kelompok pertama ya sementara menduduki peringkat pertama. Kita tunggu kelompok yang berikutnya ya. Betul berapa Pak Ari? Betul 9 ya. Kelompok pertama hanya salah 1. Ayo yang lain. Yang lain. Kelompok pertama cuma salah 1 ya, Amru? Ya. Salah 1 tadi, tapi kalah cepat. Oh, kalah cepat. Oke, belum selesai. Cepat, selesaikan. Ayo. Ada nggak yang bisa? Juara 1. Woi, 1-2 luar biasa. Yang lain diselesaikan. Diselesaikan ya, diselesaikan. Mau coba aja. Ayo diselesaikan.
Semakin lama, betul, semakin lama modusnya semakin menghilang, ya. Peringkat berapa? Peringkat 3. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Peringkat berapa? Ah? Peringkat 1 udah berubah. Oh, ternyata bergeser posisi pertama, ya. Ini udah selesai semua berarti, ya. Amru sudah selesai. Oke, ini udah selesai. Peringkat berapa? Oke, peringkat 1 angkat tangannya. Peringkat 1. Oke, kelompok belakang peringkat 1. Peringkat 2. Oh, ternyata tergeser di detik-detik terakhir, ya. Peringkat ketiga. Oh, kelompok sebelah sini. Peringkat 4. Ah? Oh, peringkat 3 ini? 3 juga. Oh, sama imbang, ya. Peringkat 4. Peringkat 4 mana? Peringkat 4 mana? Ya, dibaca dulu lah. Oke. Nah, peringkat 1 nih tadi, ya. Peringkat 4 tadi? Dancing siapa? Oh, peringkat 5. Oh, ini peringkat 5 dan peringkat 6. Oke, gak apa-apa. Peringkat 6 salah berapa? 2. Oh, cuman salah 1. Berarti Ustadz simpulkan bukan salahnya banyak, tetapi kurang cepat. Jadi dia harus semakin cepat. Tapi tuh kan. Tapi udah bagus, ya. Cuman salah 1 dari 10 soal yang Ustadz berikan. Berarti luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua, ya. Oke, di akhir kita akan ice breaking. Silakan Ustadz minta 1 perwakilan per tiap kelompok, maju cepat. Bawa snacknya, bawa snacknya, bawa snacknya. 1 orang, 1 orang, 1 orang dan bawa snack. Perwakilan 1 kelompok, cepat. Ayo. Ya, bawa 1 aja. Kalau 1 orang 1 snack, ya. Ya, ayo cepat kan Ustaz. Hah? Buku gambarnya? Oh, nanti, nggak apa. Ayo kelompoknya maju. Ya, sudah dengan lengkap dengan snack. Ayo. Kurang 4 orang lagi. 5 orang lagi cepat, 5 orang lagi. Snacknya apa? 1 apa 4 telur? Nah, berpasangan. Berpasangan. 2-2. Enggak sekelompok kan? Nah. Ayo, 1 lagi. Pasangannya mana? Oh, ini karena nggak muat. Di sini aja. Nah, di sini boleh berpasangan, ya. Ini mana pasangan yang 1 di sini? Kurang 1 lagi nih, pasangannya mana? Amru. Sini, di tengah. Snacknya mana? Iya lah, 1 lagi mana? Pasangannya tuh beda kelompok. Ya, beda kelompok. Beda kelompok loh. Nah, foto aja. Nah. 1. Kalian 1 kelompok enggak? Kelompok. Tukar yang beda kelompoknya. Nih, sini. Sap. Ini kan 1 kelompok kan? Nah, oke. Udah gini, perhatikan ice breaking, ya. Oke, tangan kanan. Dengarkan. Udah dengan pasangannya. Amru mana pasangannya? Ini ya. Ini? Tadi tapi Sama siapa? Mana kelompok sini? 1 orang bawa snacknya. Gercap Gercap di sini, di tengah sini.
Oke. Dengarkan. Perhatikan. Saling berhadapan. Berhadapan. Oke. Ini dengarkan, yang lain perhatikan. Ini nama gamenya adalah sentuh tangkap. Apa nama gamenya? Sentuh tangkap. Oke, dengarkan instruksi Ustadz. Kalau Ustadz bilang telinga, maka sentuh telinga. Ya, Ustadz bilang kepala, sentuh kepala. Ustadz bilang dada, sentuh dada. Ustadz bilang kaki, sentuh kaki. Kalau Ustadz bilang tangkap, ambil snack temannya. Ya. Oke, fokus. Ya, kita. Oke. Ini kecepatan ya, kecepatan dan konsentrasi. Kepala, telinga, dada, kaki, kepala, telinga, hidung, mata, mulut, kepala, tangkap. Oke ya, yang berhasil siapa? Oke, yang udah dapat snack boleh duduk, nggak apa-apa ya. Silakan duduk. Ikhlas nggak? Ikhlas. Oh, ikhlas. Kalau mau dikembalikan nggak apa-apa, tapi kalau kembalikan nggak apa. Ini untuk game aja. Duduk. Yang belum, ayo yang belum, kita ulangi sekali lagi yuk. Fokus. Ya, yang belum ya, yang sudah menang duduk, Amru duduk. Oke, nanti makannya, jangan dimakan. Dengarkan. Oke. Telinga, hidung, mata, kepala, kaki, kepala, telinga, mata, hidung. Tidak mogok sih, sabar. Ustaz ulangi sekali lagi. Telinga, hidung, mulut, mata, kepala, kaki, telinga, mulut, mata, kepala, hidung, tangkap. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Ya, diambil. Oke ya. Baik Ustaz, dengarkan dulu. Perhatikan. Oke, perhatikan Ustaz. Udah. Ayo uskutu. Dengarkan dulu. Ya. Udah, mari. Nanti makannya simpan dulu makanannya ya. Belum selesai. Nah, baikkan Ustaz. Tolong dimatikan dulu infocusnya. Infocusnya dimatikan. Nah, duduk dulu. Baikkan Ustaz. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya, ya, Ustaz akan masih bahas ada kaitannya dengan sel, yaitu nanti kita akan praktik pengamatan sel dengan menggunakan mikroskop. Ya, jadi nanti silakan disiapkan, Ustaz nanti akan sampaikan alat dan bahannya apa saja ya. Kemudian dipersiapkan dirinya. Nah, gimana ya? Happy hari ini? Alhamdulillah kalau happy ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz cukupkan sampai di sini. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.